mana mereka akan melakukan berbagai cara agar kulit yang sehat dan kencang akan terus mereka miliki. Seperti Donna, walau sibuk dengan berbagai aktivitas dan usianya juga sudah terbilang matang, Donna tetap ingin kulitnya terlihat indah dan awet muda. Halo dok, di acara Ayo Hidup Sehat, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kerutan di wajah halus saya, terutama di sekitar mata saya? Apa yang harus saya lakukan, dok? Terima kasih. Nah, itulah tadi kekhawatiran dan pernyataan pertanyaan wanita yang terkait dengan kerutan. Dan sudah bersama kita Dr. Atika Kusuma Dewi, spesialis kulit. Dok, sebetulnya nih, mulai usia berapa nih wanita mulai muncul kerutan-kerutan manja pada wajahnya? Kerutan manja, baik. Ya, jadi mulai usia 20 tahun sebenarnya proses penuaan itu sudah mulai berjalan. Ya. Tapi memang di usia 20 tahun biasanya belum merasa ada kerutan. Ya. Nah, baru masuk usia 30, nah itu sudah mulai muncul kerutan-kerutan. Nah, ya, ini seperti sudah di ada ya, grafik dok, ini ya. Jadi adanya grafiknya. kadar kolagen berdasarkan usia, dilihat itu usia memasuki usia 35 mulai turun. Ya, produksi kolagen dan elastinnya juga akan berkurang sehingga mudah terjadi kerut seperti itu. Dan juga kolagen ini berfungsi untuk menjaga elastisitas Betul dari sekali. kulit wajah, Jadi kolagen ya. itu mengandung serat-serat kolagen ya. Semakin usia bertambah, seratnya itu tidak elastis lagi, tidak lentur lagi. Jadi kenapa kulit pada saat diraba tidak kenyal lagi seperti itu. Jadi kolagen ini yang membuat kulit tetap elastis. Betul Dan sekali, dokter. kalau dianalogikan, kolagen itu seperti serabut pada seperti sikat gitu, sikat dokter? ya, yang sangat padat. Tapi dengan bertambahnya usia mulai berkurang. Seperti ini, dok ya? Betul. Jadi ini kita lihat Ini adalah kulit sehat untuk ya, kulit dok, ya? sehat. Nah, yang saya sebutkan tadi ya, untuk kolagen dan elastin ada di lapisan bawah, yaitu lapisan yang dermis. Nah, ini pada kulit yang sehat dia rapat, ya seratnya. Nah, kemudian pada usia 35 tahun seratnya sudah mulai longgar, ya. Kemudian juga dia tidak padat. Nah, sehingga jadi gampang terjadi kerutan seperti ini. Ya, nah tadi kita lihat jadi misalnya kulit sehat tuh biasanya cerah, halus, lembab, kenyal dan kencang ya, dok. Ya. Jadi itu gambaran ya, memang kalau kulit sehat seperti ini. Nah, masuk ke kulit yang tidak sehat yaitu warnanya tidak merata. Jadi biasanya kusam ya, mulai muncul flek-flek. Nah, kulit kering karena di epidermis atau di lapisan kulit atasnya airnya berkurang ya. Kemudian juga ada muncul jerawat, tadi saya sebutkan kusam, ada flek juga, dan tadi tidak elastis lagi. Dok, selain faktor usia, sebetulnya apa yang membuat kolagen atau muncul kerutan? Faktor apa saja, dok? Selain faktor jadi usia? faktor penuaan itu memang ada yang dari dalam tubuh kita dan juga ada yang dari luar tubuh kita. Kalau dari dalam tadi, ya jadi ini bisa ada di sini ya. Kalau yang faktor dari dalam biasanya faktor genetik, faktor hormonal dan ras. Kemudian faktor dari luar bisa polusi udara, ya, yang berhubungan dengan radikal bebas biasanya. Kemudian kelembapan udara juga, kemudian asap kendaraan yang radikal bebas juga ya. Nah, ini sinar utama adalah sinar matahari, penyebab utama penuaan. Biasanya penuaan dini penyebabnya juga karena ini. Ya, Jadi kurang tidur juga terkait bisa. dengan pola hidup, dok ya? Seperti Betul, itu. berhubungan sekali dengan pola hidup. Gitu, dokter. Oke, nah bagi Anda yang ingin berkonsultasi, pemirsa yang ada di rumah, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini dan juga melalui Facebook, Instagram, ataupun Twitter kita. Nah, mungkin dari penonton studio ada yang ingin bertanya? Cewek-cewek ini biasa yang bertanya. Oke, silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Umur berapa? Nama saya Elia Ratu Muntaha, umur 21. 21 Saya tahun. mau nanya, ini kan tipe kulit saya kan kering. Iya. Itu kalau tipe kulit kering itu dia cepat berkerut atau enggak, dok? Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, jadi memang untuk tipe kulit tertentu memang mudah terjadi kerut. Jadi mudah terjadi penuaan dini ya. Jadi betul, seperti kulit kering memang bisa menyebabkan penuaan lebih cepat dari waktunya. Jadi memang Mbak sebaiknya, karena memang ada tipe kulit ya. Jadi setiap manusia itu memiliki tipe kulit yang berbeda-beda. Nah, untuk tipe kulit yang kering memang harus ekstra untuk perawatan. Oke. Ya, Untuk jadi memang mensiasatinya mungkin kita juga harus minum air lebih banyak betul, ya, Dok, ya? jadi minum air paling tidak 2,5 liter per hari ya. Yes. 8 sampai 10 gelas ya. Kemudian juga penggunaan pelembab ya, juga nanti banyak hal-hal yang memang harus diperhatikan, faktor eksternal yang bisa kita cegah.
Iya. Ya, nah, mengenai oke. faktor eksternal juga nih dok ya, tadi juga banyak tentang sinar UV. Faktor dari luar tadi ya, Iya, di luar faktor tubuh dari kita luar. ya. Betul. Iya, polusi. Ya. Tidur juga ya dok ya. Benar Dan sekali stres dokter. juga dok ya, bisa ya? Yes, betul. Oke. Dan Ya, tentunya ya. semua ini bisa mempengaruhi kolagen pada kulit dok ya? Ya, benar. Jadi membuat kolagen berkurang produksinya. elastisitasnya juga Elastisitasnya. ya seperti itu. Oke. Iya. Dan tentunya sangat penting nih bagaimana untuk menjaga pola hidup ya. Jadi Benar. selain perawatan dari luar juga perlu perawatan dari dalam dok ya. Ya, betul. Pola hidup, Pola makan juga tetap harus pegang peranan untuk masalah penuaan ini, ya. Iya. Oke. Kalau misalnya soal aktivitas nih dok, Ya. kalau misalnya aktivitas yang di luar rumah, Ya. ada yang bilang kalau misalnya di luar rumah itu lebih rentan banyak perutan dan keriput Iya. dibandingkan dengan yang ber-AC. Tapi gimana dok? Sebenarnya AC membuat kulit kering juga kan dok? Iya, betul. Jadi gini, memang faktor penyebab utama memang dipegang oleh paparan langsung dari sinar matahari. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang bekerja di dalam ruangan yang AC-nya cukup dingin juga akan menyebabkan kerutan lebih cepat. Kenapa? Karena kelembapan udaranya rendah. Seperti itu. Jadi tetap baik di luar maupun di dalam tetap harus ada treatment khusus untuk mengurangi atau mencegah terjadinya keriput. Iya. Ya. Yang harus juga garis bawahi juga adalah proses penuaan ini adalah proses yang nanti akan dialami oleh setiap Semua orang. orang, Ya, dok, ya. benar sekali. Ada telepon masuk dok ya? Silakan. Iya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Dengan dokter. Ibu siapa, di mana? Saya dengan Ana dari Jakarta dok. Ya, silakan bertanya kepada dokter kami, konsultasikan. Iya gini dok, saya usia sekarang 36 tahun, menjelang 36 tahun. Dan saya ini kan bekerja ya dok ya. Dan ketika bekerja itu saya tuh dituntut untuk bertemu dengan banyak orang. Cuma belakangan ini saya agak kurang pede gitu dok, kurang percaya diri. Karena kalau saya senyum itu di bawah garis senyum, terus di bawah mata itu juga suka ada kerutan gitu loh dok. Saya udah pakai krim, cuma kayaknya nggak berkurang tuh, sama aja gitu. Terus saya harus mengurangi konsumsi makanan apa, mungkin nggak sih dok? Ada yang memicu kerutan di wajah itu khususnya Tadi di usia masih sekitar 28 garis ya? senyum. Usia? Ya, saya sudah 35 tahun. tahun. Oke. Iya, menjelang 36. Iya, itu saja? Ya, itu aja Ya, dok. baik, Makasih. terima kasih. Dok, Ya. nah ini sangat khas dok ya. Jadi kalau senyum itu kan pasti berkerut, ya. Kemudian ya. sudah menggunakan berbagai macam krim Iya, dan betul. sudah menjaga makanan tadi. Betul Tapi sekali. tetap aja muncul kerutan-kerutan pada wajah. Iya, jadi tadi juga ada disebutkan saya sering senyum dan lain-lain ya, apakah pengaruh terhadap kerutan. Jadi gini, memang penyebab kerutan itu kan tadi banyak. Nah, memang benar salah satunya adalah kalau kita mengkontraksikan otot wajah kita secara berlebih. Karena itu terjadi rutin kan setiap hari dan sering terulang. Nah, itu akan memang bisa menyebabkan kerut. Tapi bukan berarti nggak boleh senyum ya. Jangan tetap senyum. Tapi Seperti apa dok kalau senyum berlebihan? silakan dokter. Ya, jadi Pokoknya intinya seperti ini, intinya dok, ya, mengkontraksikan terlalu kontraksi ya. Iya, jadi Terlalu mengkontraksikan berkontraksi. otot-otot wajah. Contohnya ya, Iya. otot daerah mata dia suka memicingkan mata Oh, berulang-ulang. oke, suka memicingkan Senyum mata. kemudian tarikannya terlalu Iya. kuat ya. Jadi memang ada kalanya kita tersenyum lebar nggak Betul. masalah, tapi berusaha untuk meminimalisir Iya. kontraksi otot yang tidak perlu. Seperti itu. Nah, kemudian makanan tadi juga ya. Jadi saya menganjurkan untuk Mbak yang di rumah konsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan juga ya. Antioksidan. Itu penting sekali dari dalam. Iya. Oke, ditahan dulu dok. Ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang dok. Iya, dengan siapa di mana? Saya Rina dari Padang. Oke, Mbak Rina, silakan untuk berkonsultasi dengan dokter. Ya, silakan, Mbak. Gini dok, umur saya udah 30 tahun, tapi kenapa sudah muncul kerutan di sekitar mata? Apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi kerutan tersebut dok? Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Usia 30 Di mata ya nih, tadi Dok. ya. Betul. Iya. Ya, jadi tadi Oh, ini memang ada gambarnya Dok. nih, Dok. Ya, sudah disebutkan tadi ya. Iya. Masuk usia 30, sintesis kolagen tubuh kita memang berkurang sehingga mudah terjadi kerut dan juga tadi bisa juga karena sering memicingkan mata Iya. ya. Jadi memang akan menyebabkan kerutan itu menetap di atas otot Iya. itu. Ya, jadi gimana caranya? Mulai dari sekarang memang harus dirawat. Ada perawatan memang selain menggunakan krim, peremajaan kulit, juga ada asupan antioksidan yang harus penting diperhatikan nih ke depannya ya, karena faktor eksternal kadang-kadang kita tidak bisa
cut gitu. Dan ya. tentunya mungkin tidak semua antioksidan bisa kita dapatkan dari makanan, Dok ya. Betul sekali. Gitu. Jadi memang satu, cara masak harus tepat, pemilihannya juga harus baik ya dokter ya. Betul. Oke, nah Dok, kali ini pertanyaan juga datang dari mana-mana. Bukan hanya dari penonton, bukan hanya dari penelpon, tapi juga datang dari Facebook. Ya. Iya. Ini dia pertanyaannya, marilah kita saksikan. Halo dok, selamat siang. Nama saya Ami. Saya bekerja di perusahaan kontraktor, tepatnya di bagian lapangan. Sudah berapa lama saya di lapangan? Sekitar ada 2 tahun dokter. Nah ini sudah mulai timbul kerutan-kerutan di sekitar mata saya. Gimana cara menghilangkannya nih dokter? Terima kasih. Nah itu tadi sudah, kalau kita lihat memang sangat jelas ya dok ya, keriputnya. Kerutnya ya. Oke, jadi saya akan mulai menjawab bagaimana yang sudah terjadi. Ya memang kalau sudah terjadi memang harus kita terapi ya. Tapi juga jangan lupa preventif atau perlindungan terhadap kulit juga ya. Jadi memang harus diperhatikan tadi asupan makanan yang memang mengandung antioksidan. Nah ada slide di sini. Nah bahwa antioksidan yang berasal dari buah dan sayur memang hanya 25% untuk memenuhi kebutuhan kulit. Sisanya harus dari mana nih? Berarti kita harus berasupan antioksidan dari luar supaya untuk dapat mensintesis atau merangsang pertumbuhan kolagen tubuh kita supaya kita bisa kulitnya lebih bagus terus seperti itu ya. Jadi merangsang kolagen alami dari dalam tubuh kita ya dok ya. Betul, seperti itu. Kalau perawatan dari luar ini juga perlu ya dok? Ya, ini ada pertolongan membersihkan wajah, ini secara umum ya, membersihkan wajah. Ya, ini menggunakan pelembab, itu pasti. Karena tadi saya sudah jelaskan, selain kolagen juga kadar air dalam kulit harus tetap terjaga. Ya. Tapi ini sangat menarik dok ya, ternyata antioksidan yang didapatkan dari makanan itu hanya 25%. Iya dokter. Sangat sedikit sekali dok ya. Betul, jadi memang harus diperlukan tadi ada asupan antioksidan lain yang untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk merangsang lagi kolagen dan elastin tadi. Nah, mungkin gimana caranya dok? Asupan yang kurang ini gimana caranya untuk pemirsa semua mensiasati gitu dok? Ya tadi selain makanan yang memang mengandung beta karoten, ya tadi ya juga tadi suplemen yang memang harus dibutuhkan diminum setiap hari seperti itu ya. Ya, dok, kalau sumber makanan ini penting dok ya. Betul, nah, sumber makanannya apa saja dok yang tinggi antioksidan? Ya, ini jawabannya. Ya, jadi semua yang berwarna orange itu memang penting sekali untuk merangsang kolagen. Bisa di sini ada salmon, ya, kemudian juga ada udang dan ini lobster ya, sepertinya. Jadi mungkin selama ini orang hanya mengenal antioksidan vitamin C, vitamin E ya. Tapi ternyata ada antioksidan astaxanthin yang memiliki kemampuan menangkal radikal bebas lebih besar dibandingkan vitamin C. Dan sumbernya tadi ada di udang, lobster, salmon, dan ganggang merah. Gitu. Ya. Ini tadi ada telepon masuk. Halo, selamat siang. Halo dok. Ya. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Tia di Palembang. Oke, Ibu Tia silakan untuk berkonsultasi. Gini dok, kan saya ibu rumah tangga. Saya ini suka sekali jemput anak saya naik motor ke sekolah. Muka saya nih nampak kusam dan kerutannya banyak di sudut mata. Nah ini bagaimana ya dok menghilangkannya? Terus umur saya kan juga mau 40 tahun dok. Oke, terima kasih Ibu. Ya, Ibu tadi sering mengantar anaknya naik motor ya, sekarang timbul kerutan. Nah, Ibu memang saya menyarankan untuk setiap hari jangan lupa penggunaan tabir surya atau sunblock. Karena memang faktor eksternal tadi, faktor dari luar tubuh kita penyebab utama penuaan. Selain yang faktor internal ya. Kemudian juga penggunaan krim-krim anti-aging dan sekali lagi penggunaan adalah suplemen antioksidan. Nah, itu jadi memang perlu asupan tadi Ibu ya. Seperti untuk menangkal radikal bebas perlu antioksidan ya dok. Dan tentunya antioksidan yang efektif untuk menangkal radikal bebas adalah astaxanthin ya. Karena kenapa? Berdasarkan penelitian, astaxanthin ini memiliki kemampuan menangkal radikal bebas lebih kuat dibandingkan vitamin C. Lebih kuat dibandingkan beta karoten, lutein, dan vitamin E. Sehingga efektif dalam menjaga elastisitas kulit. Iya, dan juga astaxanthin ini ternyata efektif 6.000 kali lebih kuat dari vitamin C. Wow. Luar biasa sekali. ya. Kasih tepuk tangan. Astaxanthin.
Ya, biasanya kita pemirsa dan juga penonton di studio biasanya kenalnya cuma vitamin C, vitamin E ya. Ternyata di sini juga ada astaxanthin. Nah, jadi manfaat astaxanthin selain dia bisa menjaga kesehatan tubuh ya, astaxanthin bisa menjaga elastisitas kulit. Kenapa? Karena astaxanthin bisa membuat tubuh kita memproduksi kolagen dengan lebih baik. Oke. Dan juga ada manfaat lainnya dari astaxanthin. Ini ada yang pertama adalah mengandung antioksidan ya, otomatis ya untuk menangkal radikal bebas yang sangat banyak ya. Terus juga yang kedua adalah menjaga kestabilan otot. Yang ketiga adalah pengontrol gula darah dan juga mengurangi kolesterol. Lalu juga ada anti peradangan, terus ada juga menyehatkan mata ya dok ya. Dan yang paling penting yang dari tadi kita bahas yaitu menjaga elastisitas kulit. Banyak telepon masuk nih ya. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, dengan ibu siapa di mana? Saya Ibu Siti dari Makassar. Ya, silakan ibu untuk bertanya kepada dokter kami, konsultasikan. Jadi saya ini sekarang usia 27 tahun. Saya ingin menanyakan nih sebelum saya berusia 40, gimana sih cara menghindari muka? Cara untuk menghindari kerutan di muka. menghilangkan kerutan di muka. Menghindari kerutan di wajah ya Bu Oke. ya. Usia masih 27 tahun. 37 tahun. Oh, sudah 37 tahun. Oke. Oke. Itu saja Bu Santi? Iya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Dok, usia masih 37 tahun. Ya. Dan bagaimana nih cara mencegah kerutan sebelum masuk ke usia 40 tahun? Oke, jadi cara mencegah yang jelas adalah menghindari faktor-faktor yang bisa kita cegah. Ya, kalau faktor dari dalam diri kita itu sudah alami terjadi, tidak mungkin kita cegah. Tapi yang bisa kita cegah adalah faktor dari luar. Satu, contoh tadi faktor matahari, faktor kelembapan udara, dan faktor radikal bebas. Contohnya adalah rokok. Ya, rokok itu juga salah satu penyebab polusi udara juga bisa seperti itu. Stres. Susah loh dok, nangkal stres gimana ya? Oke. Jadi seperti itu harus kita hindari. Kemudian juga pola hidup atau lifestyle kita perbaikin, ya. Pola makan juga kita perbaiki. Seperti tadi, balik lagi ke asupan. Karena kita berhubungan dengan penuaan, sekali lagi yang ada antioksidannya nih, makanan seperti tadi yang disebutkan. Ya juga ada tambahan suplemen karena tadi hanya 25% yang terserap oleh tubuh untuk merangsang kolagen. Jadi bisa bagi kita untuk mendapatkan tambahan antioksidan dari suplementasi. Betul sekali. Nah, mungkin untuk penonton di studio nih ada yang mau bertanya lagi kepada Dokter Atika? Oke, silakan. Ini yang bertanya cewek-cewek nih, Cewek-cewek semua nih hari ini. Oke, silakan Mbak. Saya Syahir Ramadona, umur saya 20 tahun, saya ingin tanya, saya kan sudah mengkonsumsi buah-buahan, terutama yang sudah mengandung vitamin C. Tapi kok setelah saya perhatikan masih ada garis-garis hitam di bawah mata ya? Kenapa? Gitu, makasih dokter. Garis-garis halus. Usia berapa tadi? Garis-garis Usia? halus. Usianya? 20 tahun. 20 tahun. Oke, Masih muda. ya. Saya akan jawab ya. Betul, Dok. Tadi saya bilang faktor intrinsik dalam tubuh kita yaitu faktor genetik, faktor ras juga pegang peranan, ya karena tipe kulit tadi kalau tipe kulitnya bakatnya memang kering akan lebih cepat, jadi ada istilahnya penuaan dini, ya seperti itu. Tapi jangan sampai tuh sudah perawatan kok nggak ada hasilnya, stop, jangan, tetap terus melakukan perawatan supaya tidak banyak lagi muncul si kerutan dan lebih dalam. Oke, ya, Mbak, kita ya? tahan dulu dok. Ada yang nelfon, dengan siapa di mana? Ibu Ririn. Ibu Ririn, di mana? Iya. Di Palembang. Di Palembang. Apa pertanyaannya? Ini saya usia 38 tahun. 78 tahun. 38. Oh, 38 tahun. Ya, silakan Ibu. Iya. Ini dok, kalau seumpama kan ini muka kan banyak kerut, sudah itu badan kan mulai mekar ini dok ya kalau faktor U. Nah, itu apa pengaruh dari KB apa gimana dok ya? Jadi ada KB juga. Ibu menggunakan KB apa Bu? Selama ini KB suntik. Suntik ya, suntiknya sebulan, 3 bulan. Yang sebulan. Ya. Sekarang ganti pil KB ini Mbak. Sekarang ganti pil. Oke. Berarti udah penggunaan selama berapa? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan apa? Yang pil? Yang pil, Yang suntik udah berapa tahun? Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Oke. Siap.
Terima kasih banyak Ibu, nanti dijawab ya. Sama-sama, makasih dok. Silakan dokter. Tadi berhubungan dengan KB ya, sebetulnya sih bukan karena KB-nya. Usia juga masih tidak 38 kan, jadi masih hormonnya masih sebetulnya masih bagus, ovarium masih menghasilkan hormon-hormon yang bagus juga. Jadi memang sih sebetulnya usia 35 sudah menurun, tapi untuk 38 tahun sih belum masuk menopause ya. Jadi memang sebetulnya kenapa muncul kerutan dan lain-lain itu memang bisa dipikirkan adalah faktor dari luar. Seharian ibu bagaimana? Paparan matahari apakah sudah dilindungi kulitnya juga ya, asupan antioksidannya apakah sudah baik seperti itu. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan nih untuk proses penuaan ya, seperti itu. Kembali ke lifestyle ya dok. Kembali ke lifestyle. Jadi berarti harus ayo hidup sehat. Jadi untuk merawat kulit tidak hanya dari luar saja, tapi juga penting dari dalam tubuh ya, termasuk menjaga konsumsi makanan dan antioksidan. Dan antioksidan itu tidak hanya vitamin C atau vitamin E, tapi juga astaxanthin yang terbukti memiliki kemampuan untuk menangkal radikal bebas lebih kuat dibandingkan vitamin C, beta karotin, lutein, dan vitamin E. Luar biasa sekali. Oke, dok, mungkin ada tips yang dibagikan kepada pemirsa bagaimana mencegah supaya tidak muncul kerutan. Ya, yang pertama adalah hindari matahari pada jam 9 ke atas. Jadi jam 9 sampai jam 3 hindari. Pagi dan sore dok ya? Pagi sampai sore. Kemudian jangan lupa berikan perlindungan ke wajah untuk paparan matahari, bisa pakai payung, sunblock juga ya pastinya, atau pakai topi seperti itu. Kemudian asupan dari antioksidan sekali lagi jangan terlupakan ya. Kemudian hidup sehat, pola hidup dibuat lebih baik, hindari makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna seperti itu. Ya. Dan juga prinsipnya berarti harus hidup sehat. Hidup sehat.